Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia pada era teknologi, informasi, dan komunikasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Ade Irma Febrianti, kedua Dimas Agung Prasetya, ketiga Mauldi Nur Ajijah, keempat Irwanto, kelima Putri Maharani, dan keenam Uswatun Hasanah. Di era mutakhir yang sedemikian pesat ini, teknologi informasi dan komunikasi memegang kendali atas peradaban manusia. Dominasi IT pada setiap kehidupan manusia tergambar dalam pola keseharian manusia dewasa ini, seperti penggunaan telepon seluler canggih, sosial media, komputer, browsing, dan sebagainya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan berpengaruh langsung pada perkembangan bahasa yang digunakan dalam berinteraksi menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Hal ini berlaku pula pada bahasa Indonesia. Kondisi bahasa Indonesia, terutama di era mutakhir ini, mengalami perubahan yang sangat drastis. Terbentuknya masyarakat cyber, serta berjamurnya regulasi atau kebijakan yang dibuat pemerintah untuk membuka jendela global melalui teknologi informasi dan komunikasi, secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dampak yang terjadi adalah penggerusan nilai-nilai sosial, yang hilangnya penghargaan terhadap budaya lokal, sebab bahasa Indonesia adalah simbol jati diri bangsa. Hilangnya jati diri bangsa berarti hilangnya masa depan yang berusaha dibangun oleh suatu bangsa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut William, tahun 2007, di awal sejarah manusia bertukar informasi melalui komunikasi, yaitu bahasa. Dengan demikian, bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tetapi itu tidak bertahan lama, karena setelah ucapan selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima akan dilupakan dan tidak bisa tersimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memasuki babak baru ketika ditemukannya huruf alfabet yang memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Teknologi elektronik seperti radio, televisi, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Dapat dikatakan teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi paling tua yang berhasil diciptakan oleh manusia yang kemudian berkembang ke tingkat yang paling kompleks dengan pemanfaatan perangkat modern sebagai mana yang terdapat saat ini. Hubungan bahasa dan TIK. Perkembangan bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi dalam catatan sejarah cenderung menunjukkan keterkaitan. Kecenderungan teknologi informasi itu menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai sebuah perangkat atau benda mati yang paling banyak mempengaruhi perkembangan bahasa. Teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangannya berhasil melahirkan kosakata-kosakata baru yang memperkaya khazanah kosakata dan istilah bahasa Indonesia di zaman modern. Contohnya adalah kata atau huruf E, chat, mobil, browser, download, upload, dan sebagainya yang belakangan muncul dan berkembang menjadi tidak hanya sebatas nama perangkat, tetapi juga dalam komunikasi sehari-hari dengan konteks yang lain. Kecenderungan perkembangan bahasa sebagai akibat dari perkembangan mutakhir teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronika menjadikan bahasa semakin kompleks dan transformatif. Bahasa Indonesia pada era teknologi informasi dan komunikasi. Bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu
bahasa Jawa dan Melayu. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun, secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Ini menandakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Sebagian besar di antaranya juga telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Bahasa Indonesia yang tadinya berkembang dari bahasa Melayu itu telah menggusur sejumlah bahasa lokal etnis yang kecil. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai peranan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan jati diri bangsa Indonesia, terutama di era globalisasi yang berkembang dengan ritme yang sangat cepat dan pesat. Sebagai bagian dari masyarakat global, masyarakat Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh langsung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Aspek yang berkaitan langsung adalah aspek kebahasaan. Bahasa Indonesia yang telah mengalami perkembangan yang pesat di masa ini. Batas antar negara yang sudah tidak jelas dan tidak ada lagi, serta pengaruh alat komunikasi begitu canggih, perlahan telah menciptakan pergeseran drastis dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Banyak bermunculan karya-karya sastra modern yang bertema urban dan metropolis. Sebut saja misalnya Perahu Kertas karya Adi Maryamah Karpov karya Andrea Hirata, yang tidak hanya menggambarkan alur cerita yang lebih modern, tetapi dengan menyajikan gaya bahasa yang lebih kontemporer dan cenderung terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, setelah penjelasan yang di atas, ada loh dampak positif dan negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dampak positifnya yang pertama meningkatkan pengetahuan masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia, di mana menurut catatan Wall Street Journal bahwa jumlah pengguna media sosial Facebook di Indonesia menyentuh angka 59 juta pengguna. Sedangkan pengguna media sosial Twitter di Indonesia mencapai 50 juta pengguna. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional berdasarkan jumlah penutur dan penggunaan di viral sosial. Bahasa Indonesia termasuk yang terbesar di antara bahasa-bahasa yang memiliki penutur yang banyak. Ketertarikan dunia terhadap bahasa Indonesia tercermin dari bermunculnya pusat studi bahasa Indonesia di beberapa universitas terkemuka di dunia. Selain itu, saat ini bahasa Indonesia menjadi yang paling berpotensi untuk dijadikan sebagai bahasa penghubung di antara komunitas negara-negara ASEAN. Yang ketiga, bertambahnya kosakata dalam bahasa Indonesia secara langsung. Pertambahan jumlah kosakata bahasa Indonesia terjadi dengan sangat cepat. Tapi dampak negatifnya, yang pertama, tidak ada lagi yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pola hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif berakibat pada semakin mudahnya penerimaan terhadap berbagai penetrasi budaya luar. Yang kedua, tergerusnya budaya asli Indonesia, masyarakat global yang lebih terbuka, menawarkan budaya baru yang lebih mudah dipilih oleh generasi muda. Yang ketiga, campur kode banyak, masyarakat lebih bangga menggunakan istilah asing atau mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing baik secara lisan maupun secara tulisan, seperti kata-kata good morning. Nah, dilanjut perubahan bahasa Indonesia di era teknologi informasi komunikasi oleh rekan saya. Perubahan bahasa Indonesia di era TIK. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan pembauran budaya antar bangsa yang sangat masif membuka lebar celah perubahan di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa asing sebagai bahasa pergaulan yang mendominasi penuturan di dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi adalah yang paling banyak menarik minat masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia lebih sering menempel ungkapan no smoking daripada dilarang merokok, stop untuk berhenti, exit untuk keluar, dan open house untuk penerimaan tamu di rumah pada saat lebaran, dan masih banyak contoh lain. Selain bahasa asing, penggunaan bahasa gaul sering dijumpai dalam pesan singkat atau SMS, chatting, dan sejenisnya.
Adanya pola-pola sosial dan budaya yang beragam dalam suatu masyarakat ikut menentukan identitas sosial dan keanggotaan kelompok sosialnya. Faktor-faktor sosial itu meliputi status sosial, kedudukan sosial, ekonomi, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan atau jabatan, serta keanggotaan seseorang dalam suatu jaringan sosial. Penutup. Bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai identitas diri adalah salah satu yang turut dipengaruhi oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan yang terjadi pada bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perubahan fundamental yang meliputi keberlangsungan penggunaan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dianggap mempunyai peranan dalam menuju arah pembangunan masyarakat akademik yang diinginkan. Oleh karena itu, perubahan-perubahan menuju ke arah yang negatif harus segera diantisipasi dengan merevitalisasi kembali pendidikan, terutama yang menyangkut penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsinya dalam pendidikan.